soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif dalam konteks manajemen PPPK? Nah, yang ditanyakan di sini adalah maksud dari komunikasi efektif itu apa sih dalam ranah manajemen gitu ya, manajemen operasi atau organisasi gitu, ngurus-ngurus kelompok lah, simpelnya. Kita cek ke teks berwarna merah. Komunikasi efektif ini melibatkan penyampaian pesan dengan cara yang jelas, dapat difahami oleh penerima, serta memastikan pemahaman yang akurat. Jadi yang pertama itu penyampaian pesannya jelas, dapat difahami oleh penerima. Lalu selain menyampaikan pesan pun memastikan juga gitu. Jadi dua lapis gitu ya, nyampaikan pesan sama memastikan pesan. Misalnya mungkin contoh sederhananya kayak menjelaskan sesuatu gitu ya dengan bahasa yang jelas, nada yang jelas juga gitu ya, nggak terbata-bata, lalu nadanya, volumenya gitu ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, bahasanya juga dapat dipahami. Nah, setelah menjelaskan lalu ditanya ulang, semuanya di sini paham dan sebagainya, itu kan memastikan pemahaman yang akurat atau mungkin bisa ngetes gitu. Coba ada yang bisa jelaskan kembali tentang apa yang poin apa gitu. Itu kan buat nge-cross check ya, buat memastikan kembali pemahaman yang udah dijelasinya gitu. Itu yang dinamakan komunikasi efektif. Nah, langsung saja kita cek ke opsi-opsi yang ada. A. Menyampaikan informasi tanpa perhatian terhadap penerima. Nah, ini tidak tepat ya. Opsi B. Memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh penerima dengan benar. Ini opsi yang paling tepat ya, B. Lanjut dulu. C. Hanya berfokus pada bahasa lisan tanpa memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Nah, ini pun tidak tepat ya, karena dalam menyampaikan atau penyampaian pesan itu bukan hanya bahasa lisannya, teksnya aja gitu ya, tetapi nada, intonasi, gimik muka, bahasa tubuh itu pun ikut bermain gitu ya dalam menciptakan penyampaian pesan atau komunikasi yang lebih efektif. Opsi D, tidak memperhatikan umpan balik dari penerima pesan. Jadi artinya respons itu sama pentingnya begitu ya untuk diperhatikan. Lalu opsi E, menggunakan bahasa formal secara berlebihan. Nah, ini pun tidak tepat ya, karena di momen-momen tertentu bahasa informal itu lebih relate atau apa lebih terkoneksi gitu dengan si penerimanya. Maka kesimpulannya opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi B, seperti itu.